Sintayong memainkan formasi. Menemukan formasi yang, nah, kabarnya juga sekarang karena Sintayong sering menggunakan 3 pemain belakang, Villanesia pun juga sekarang berubah dengan 3 pemain belakang begitu. Sementara buat anda pemirsa, inilah dia kick off pertandingan babak pertama. Baru saja dilakukan oleh Prancis dengan Prancis menggunakan jersey berwarna. Kita lihat cepat sekali permainan dari para pemain Prancis, dipotong saja kali ini pemirsa. Sebuah kecepatan yang dimiliki. Serangan balik yang begitu baik dilakukan oleh Marcelino. Marcelino kali ini pemirsa mencoba untuk melakukan terobosan. Untuk Sintayong di beberapa pertandingan uji coba sebelumnya, bagaimana konsisten melakukan pressing. Ya, pertandingan terakhir yang melecut pemirsa. Sekarang sebulan dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Tekanan kembali didapatkan Marcelino kali ini menguasai bola. Oh, maksudnya kepada Hoki Caraga, tapi berhasil direbut kali oleh Andy Diop. Lorne Chona. Iya, 4 gol dia cetak di Piala Eropa U19 Spanyol di timnas Prancis U20 ini. Bola dikuasai kembali kita saksikan pemirsa. Cukup tenang apa yang dilakukan, bergeser saja bola kepada Bela Tigidi ya, dan menarik namanya persis sama, tapi saya kira orang yang berbeda ini. kita tidak tahu. Balik bola diberikan kepada pemirsa. Memang dibutuhkan ya dari Humner dan juga Jenner, di mana dia yang terbiasa menghadapi mereka lawan-lawan seperti ini bisa lebih tenang ya. Bahkan beberapa Prancis ini kan sudah main di level tinggi ya, sudah main di Liga Senior. Sekarang boleh dikuasai lagi juga terus-menerus ditingkatkan oleh para pemain dari Prancis. Iya, dan kemampuan menguasai bola yang baik ya, tidak mudah kehilangan bola, tidak mudah salah passing, itu sangat penting dalam pertandingan level tinggi seperti ini. Serang kembali. Ini dia harus berani pegang bola. Iya, Harus berani passing, dan itu dia passing juga harus cepat ya Pak. iya, dan pemain lain harus cepat support juga. Karena kadang-kadang pemain lain tidak berusaha mencari ruang supaya bisa dikirimi bola. Ya, ini dia. Tangan coba dibangun bola, sudah mudah dilewati. Masih pemirsa. Oh, sayang sekali. Kehilangan bola pemirsa. Bola coba diambil oleh Frankie bisa. Oh, pelanggaran. Tidak Alexis Dibidi. Buat crossing coba diangkat kali ini Jordan Smith. Potong kembali bola. Ayo para pemain dari Indonesia, jangan panik, terus mencoba, jangan pernah menyerah. Berikan kembali. Oh, baik kembali gerakan dilakukan tadi oleh Jenner. Jenner kali ini pemirsa Ditekan terus, passing terus, dipaksa salah. masih mencoba menegak di sektor sebelah kiri dan bola bergerak ke dalam permainan. Betul sekali, tendangan dimiliki. Baik sekali pemirsa. Oh, tendangan coba dilakukan tadi oleh Justin Lobner. Tapi masih gagal, bahaya kali sebuah counter. Oh, tidak pemirsa, umpan saya kepada Arkan Fikri, Marcelino Ferdinand. Ya, umpan saya kepada gerakan dari Zaki Ashraf, meskipun sudah gagal. Oh, Postur yang lebih unggul dengan pemahaman posisi yang baik. Umpan-umpan seperti itu memang akan sulit membongkar pertahanan Prancis. ya. Oh, Dibidi kali ini pemirsa, masih Dibidi. Hampir saja bola intercept yang dilakukan tadi. Bola kembali kepada Dibidi kali ini pemirsa, atau Jordan Semedo. Tutup saja. Ya, harus kerja keras. Memang seluruh pemain termasuk Zaki Ashraf. Laga malam hari ini dia Zaki yang memang terus-menerus ya dicicar sama pemirsa. Lorne Chona kali ini umpan sekitar bola penalti, dipotong kembali tadi bola. Sebuah kejar bola yang dilakukan kali ini oleh Jenner pemirsa menguasai bola. Umpan saja. Apa yang coba dilakukan kali ini Frankie bisa, dan Arkan kita lihat melapis posisi. Dia tahu ya Zaki sudah mulai keteteran, sehingga Arkan sekarang melapis posisi dari Zaki Ashraf pemirsa. Oh, dia tablet dan jadi 97 untuk semua pelanggan. Ayo, pelanggaran sekarang biar bisa seperti saya dan juga Pak Bungkus. Ronaldo Kuate. Sekarang digagal lagi bola Jordan Smith. Untuk tenang kita lihat sama bola-bola pendek yang mereka mainkan. Ya, kali masih kita lihat Chona menguasai bola pemirsa. Coba dimasuk ke dalam kotak, bahaya kembali. Ya, jatuh bangun kita saksikan pemirsa bagaimana saat ini akan lebih tekanan dan Ferrari berhasil memotong pergerakan dilakukan tadi pada Prancis dari sebelah kanan. Bola diangkat, disuruh saja bola kali ini. Nampaknya ya, ada pelanggaran. Itu sebenarnya seperti itu. Betul sekali. Sementara pelatih Sintayong kita lihat memberikan instruksi. Dan juga buat anda pemirsa, pasukan muda Indonesia juga akan main lagi. Kita saksikan bagaimana terus ya dikejar dia. Pemain dari Prancis. Sekarang bola dikejar oleh Jenner kali ini melihat cukup tenang. Kita lihat bagaimana aksi dari Jenner tadi pemirsa. Tapi sayang tadi bagaimana pas. Oh, lagi-lagi ini dia ada 3 pemain. Ya, pelanggaran tampaknya kali tadi oleh Jenner. Dan kita bisa memperhatikan para pemain dari Prancis yang mereka Sudah lepas dari ketegangan. ya. Oh, ini dia kesempatan seperti ini kita lihat transisi yang dilakukan para pemain Indonesia. Masih Marcelino ya, berapa kali kita lihat para pemain dari Indonesia ketika transisi masih Ferrari, langsung saja Ferrari masuk kepada Arkan Fikri, tapi kembali gagal karena ini dilakukan oleh para pemain dari Indonesia. Berkali-kali para pemain Indonesia mencoba melakukan Sekarang kita agak ada pressing sudah kedua tadi, tapi sekarang pressing tingginya agak lagi. Bola kembali dikuasai kali ini. Balik dari Indonesia. Kick
Tutup saja kembali bola tadi oleh Jenner. Berkali-kali bungkus Jenner bahkan seperti bermain sebagai stopper ketiga sejauh ini. Pada kali ini mencari posisi pemain yang muncul dari belakang. Bahaya kembali terjadi. Blok yang sangat baik dilakukan tadi oleh Muhammad Ferrari. Blok yang sangat penting tadi dari Ferrari. Lewat bahaya kembali. Oh, lagi-lagi pemirsa. Timnas Indonesia U20 beri pelajaran yang sangat banyak ketika bertanding menghadapi Timnas Prancis U20. Di luar dugaan Timnas Indonesia mampu bungkam Prancis 6-0 tanpa balas, Indonesia sudah bisa unggul 3 gol dalam 45 menit pertama. Marcelino, 4, Hoki, 11, dan Ronaldo Kuate, 39. Ronaldo Kuate mencetak gol keduanya di menit ke-65, Ricky, 77, dan Misa, 92. Prancis tak kuasa lepas dari tekanan Indonesia sepanjang 45 menit. Mekanisme high pressing Garuda Muda sukses menyulitkan Les Blues untuk mengembangkan permainan. Alhasil di menit keempat, kiper Hugo melakukan salah umpan di kotak penalti sendiri. Bola diterima dengan mudah oleh pemain timnas, Marcelino, yang kemudian memberikan umpan matang kepada Hoki di depan gawang. Kesalahan para pemain Prancis kembali terulang di menit ke-11. Kesalahan kali ini dilakukan di area tengah. Timnas yang merebutnya langsung melakukan transisi positif cepat. Robi dengan mudah mengecoh satu pemain dan kiper Prancis untuk menceploskan gol. Indonesia memperlebar jarak di menit ke-39 melalui penalti. Marcelino mengeksekusi tendangan dengan keras ke arah tengah untuk membuat Hugo salah arah. Sampai sebelum peluit babak pertama ditiup, Prancis gagal mengembangkan permainan. Frankie Misa sempat mengancam gawang Prancis di menit ke-57 dari situasi tendangan bebas. Wingback kiri itu menendangnya langsung ke arah gawang. Sayang bolanya hanya tipis di samping gawang. Lalu timnas menambah gol lagi di menit ke-65. Marcelino sukses mencetak gol dari luar kotak penalti. Ia memanfaatkan penjagaan yang tidak ketat untuk mencetak gol datar dari jarak jauh. Tak berselang lama, Indonesia nyaris mencetak gol kelima dari titik putih lagi. Beruntung kali ini tendangan dari Ronaldo Kuate berhasil ditepis oleh kiper yang baru masuk, Mike. Sayangnya, Prancis gagal menghentikan timnas Indonesia untuk mencetak gol kelima mereka. Kali ini Ronaldo Kuate sukses menggetarkan gawang Prancis di menit ke-77 dari jarak dekat. Tepat di menit ke-92, Indonesia memastikan kemenangan setengah lusin gol. Hoki sukses menjebol gawang Prancis lewat tendangan keras dari